Bung Rocky, saya kira penangkapan atau OTT terhadap Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja ini banyak saya memukul teman-teman aktivis ya, karena bagaimanapun juga Emmanuel Ebenezer itu kan sekarang ini salah satu aktivis 98, meskipun peran dia tidak di grup sentral, tapi dia bagian dari aktivis 98 dan hanya perlu waktu juga yang singkat sekali buat dia seorang aktivis ketika masuk dalam pemerintahan, nggak sampai 1 tahun ternyata dia sudah eh, terjerembab dalam eh, jurang yang nista sekali ya, ini soal korupsi ini, bahkan pemerasan ini sebutannya itu. Dan kabarnya kalau menurut pimpinan KPK itu berlangsung sudah cukup lama. Tapi cukup lama itu berapa lama gitu? Ya, kita sungguh ada di dalam status kerusakan moral yang maha tinggi. Bila para aktivis akhirnya terjerat korupsi. Karena ini sebut aja satu paradoks. Mereka yang dari awal aktif 98 berupaya untuk membersihkan negeri ini dari KKN, akhirnya harus menasibkan dirinya seperti yang dia tentang tuh. Apa masalahnya? Karena kerakusan kekuasaan. Dan itu yang diperlihatkan dalam OTT Wamen, Wakil Menteri Saudara Noel, yang menunjukkan bahwa tidak ada semacam pelembagaan nilai pada para aktivis ini. Dan orang pasti akan hubungkan bahwa para aktivis yang masuk dan menjadi pengikut Pak Jokowi itu memang mempersiapkan diri untuk menjadi rakus. Kan itu intinya akhirnya kan. Kita bisa uji, yang masuk di dalam sistem pasti akan jadi busuk. Seperti tesisnya Pak Mahfud MD, bahkan malaikat itu akan jadi penjahat kalau masuk dalam sistem. Tetapi selalu ada paradoks. Kan para aktivis justru dimaksudkan untuk mencegah prinsip itu. Para aktivis tentu datang dengan satu sistem nilai yang kuat, yang berjuang di era reformasi, berupaya untuk meningkatkan status negeri ini di mata bangsa-bangsa, di mata internasional sebagai negeri yang tidak korup. Tapi akhirnya seluruh tudingan yang dibuat oleh OCCRP bahwa Jokowi adalah presiden terkorup nomor 3, nomor 2 di dunia, akhirnya menjadi lengkap. Setelah kita melihat bahwa mereka yang tadinya bergerombol di sekitar Presiden Jokowi juga ada di dalam mentalitas yang sama, ada di dalam arogansi yang sama, ada dalam kerakusan yang sama. Nah, ini penanda awal bahwa satu radical break yang sering saya sebutkan itu, satu pemutusan yang radikal dengan nilai-nilai lama, dengan sistem sebut aja sistem ambisi atau apa sebutnya, sistem arogansi lama itu yang selama 10 tahun dipelihara, akhirnya satu persatu mulai memperlihatkan keasliannya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa dasarnya orang korupsi itu? Padahal dia punya jabatan yang memungkinkan dia tidak akan jadi miskin kan? Dasarnya itu kan? Apa dasarnya seorang pejabat yang dalam tradisi, seorang pejabat yang mantan aktivis itu dalam tradisi demokrasi dunia itu memang dieluk-elukkan sebagai pemimpin masyarakat sipil, pemimpin demokrasi, pemimpin partai politik. Akhirnya harus pakai jaket orange pada akhirnya nanti konstatasi itu. Jadi kita mulai masuk di dalam satu, sebut aja bukan sekedar kegalauan, tapi semacam kecemasan bahwa ternyata 10 tahun itu tidak membersihkan apa-apa, malah menambah kotornya Republik dengan korupsi. Banyak orang mengkaitkan ini dengan posisi Noel itu sebagai relawannya dari Jokowi, gitu ya. Artinya sebenarnya iya, seperti Jokowi, seperti itulah para relawannya. Kan tentu saja sangat disayangkan ada orang seperti Noel, itu ternyata juga tidak lebih seperti para relawan lainnya yang berbaris di belakang Jokowi untuk sekedar untuk mendapatkan kenikmatan dari kekuasaan. Bukan, ini sebenarnya remah-remah dari kekuasaan. Ya, Bung Herzo, sangat logis memang pikiran itu. Bila akhirnya orang membuat penalaran bahwa kalau aparat, kalau mereka relawan-relawan Jokowi ternyata rakus kekuasaan sekaligus rakus uang, itu artinya bosnya juga rakus. Kan jalan pikirannya
sempurna. Penalaran mak-mak, penalaran BEM, penalaran jurnalis. Jadi satu penalaran, satu reasoning yang menunjukkan bahwa rezim sebelum Presiden Prabowo ini adalah rezim yang betul-betul korup. Bukan sekedar dugaan-dugaan sinisme, tapi makin lama makin terbukti. Dan ini juga akhirnya membebani psikologi Pak Jokowi. Kan orang akan sasar lagi Pak Jokowi yang udah secara psikologis tertekan hari-hari ini karena kasus ijazah palsu, ditambah lagi dengan berita semacam ini, makin tudingan itu datang cepat-cepat ke Solo bahwa ternyata rejim Jokowi itu memang memelihara mereka yang dari awal punya corruptive mind, punya pikiran yang koruptif, dan sekarang secara material diperlihatkan puluhan mobil mewah, ratusan miliar, segala macam itu, dan dalam sistem yang memang direncanakan kan. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi, kasihan, buat saya kasihan aja Presiden Jokowi yang harusnya ikut diselamatkan oleh para pendukungnya, oleh relawan, oleh buzzer. Ternyata relawan dan buzzer ini juga tidak kalah rakus dengan apa yang dibayangkan oleh publik tuh. Jadi kerakusan korupsi itu kan sudah dinobatkan di dunia tuh, yang bahkan Presiden Jokowi sebetulnya tuntut dong ICCRP itu karena mencemarkan nama baik itu. Kan pencemaran nama baik itu dilakukan oleh lembaga internasional yang menuduh Jokowi adalah presiden terkorup. Kedua itu kan, itu juga penanda bahwa ya kalau Roy Suryo CS dituntut, kenapa ICRP nggak dituntut misalnya kan. Jadi dasar pikiran itu hendak kita kembalikan pada kesadaran publik bahwa memang tatapan mata internasional bahwa Indonesia tidak layak investasi karena yang mau diinvestasikan itu di korupsi itu. Ini juga beban bagi Presiden Prabowo yang berupaya untuk meminang investor dunia supaya masuk ke Danantara, masuk ke infrastruktur, memulai satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai lahan investasi yang bermutu. Sekarang investor itu makin lama makin ya udahlah, jangan masuk di situ deh. Kenapa? Ya menterinya aja korup, bagaimana investasi kita itu dipermainkan tuh. Berarti akan ada jual beli regulasi macam-macam tuh. Jadi ini beban bagi Pak Prabowo karena salah satu atau beberapa anggota kabinetnya mungkin juga ada di dalam sorotan KPK tuh. Sekaligus beban pada Presiden Jokowi yang bahkan sudah mantan tapi masih harus melihat anak buahnya atau kelompoknya itu memperparah penyakitnya Pak Jokowi. Kan begitu Pak Jokowi tahu, oh aduh ini akan jadi problem lagi, itu akan dianggap bahwa Jokowi memang memelihara manusia-manusia yang korupsi. Itu problem kita. Ini kan benar-benar dampaknya sangat serius ya, baik terhadap pemerintahnya Pak Prabowo dan juga indeks tingkat korupsi di Indonesia. Ini kan pemerintahan baru yang kemudian narasinya disampaikan oleh Pak Prabowo, mereka akan memberantas korupsi bahkan sampai ke Antartika. Tapi sekarang ini nggak perlu jauh-jauh nih, ada orang yang ada di sekitarnya Pak Prabowo, karena bagaimanapun juga Noel ini kan tadinya Jokowi mania dan kemudian mendeklarasikan menjadi Prabowo mania 08 untuk mendukung Pak Prabowo. Tapi ternyata justru dia yang pertama kali dicokok oleh KPK di OTT lagi. Ya, dengan cepat saya membayangkan atau saya menduga atau saya memastikan bahwa pemeringkat internasional tepuk tangan karena nanti dalam 1 minggu ke depan indeks korupsi Indonesia dibikin drop lagi tuh. Lama-lama indeks kita mungkin tinggal 12, artinya dari 100 orang tinggal 12 yang nggak korupsi itu. Jadi sebetulnya kita menyumbang pada pemburukan pandangan publik terhadap Indonesia. Presiden Prabowo berupaya untuk menahan supaya Indonesia tidak jadi bahan olok-olok di dunia. Ternyata justru dari dalam kabinetnya sendiri itu menyumbang negative impression. Jadi impresi negatif ini pasti berakibat pada melemahnya profil internasional Indonesia tuh. Nah, kita tahu bahwa ya memang ada kesulitan ekonomi, tetapi yang harusnya dibantu itu adalah rakyat, bukan mengkorupsi justru uang rakyat. Karena dasar pikirnya itu kan, atau lakukan pemerasan itu demi apa sebetulnya? Ya orang akan bikin analisis, berarti ada perintah untuk memeras, untuk mempersiapkan seseorang di 2029. Kan akhirnya ekspektasi publik
terhadap pemberantasan korupsi itu hilang sama sekali. Sebaliknya kecurigaan publik bertambah bahwa ada sebuah rezim yang sedang mempersiapkan kadernya itu untuk jadi pemimpin, karena itu uang mesti dikumpulkan sejak sekarang. Lalu orang ambil kesimpulan itu pasti dinasti Solo. Iya, mudah sekali orang menganggap bahwa ada persiapan dinasti Solo untuk reborn dengan mulai mengumpulkan uang. Kan analisis semacam itu tidak mungkin dihalangi. Ada di benak mak-mak, ada di benak BEM, ada di benak jurnalis, ada di benak masyarakat sipil. Jadi kita lihat bagaimana kekacauan, sebut aja, kekacauan manajemen politik itu diperparah sekarang oleh tindakan-tindakan sebetulnya kejahatan di dalam rejim sendiri itu. Nah, kita coba bayangkan bahwa kemarin Pak Prabowo baru memperlihatkan semacam kenegarawanan untuk memberi amnesti dan abolisi pada Tom Lembong dan Pak Hasto yang memang dikriminalisasi. Nah, sekarang akan ada mungkin para buzzer yang akan membela klien Jokowi ini, wah itu saudara wakil menteri itu dikriminalisasi itu. Ini artinya akan begitu lagi tuh. Sehingga percakapan yang real tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang keterus-terangan itu hilang tuh. Padahal kita butuh itu untuk memulihkan ya sebetulnya harga diri negeri ini di depan para pemeringkat internasional. Berkali-kali kita dijelekkan, indeks demokrasi kita udah turun, sekarang indeks korupsi kita juga melemah tuh. Artinya tidak ada lagi orang yang percaya bahwa Indonesia itu bisa dihasilkan melalui sistem yang demokratis, bisa dihasilkan melalui pemerintahan yang bersih. Jadi poin ini yang saya kira harus bukan sekedar renungan atau teguran, tetapi bahkan untuk melihat diri kita bahwa memang kita ada di dalam kegelapan. Jadi Indonesia gelap itu memang real. Kabur aja dulu ya dengan sendirinya tuh. Indonesia cemas juga real. Jadi Presiden Prabowo akhirnya melihat faktanya sendiri bahwa yang diminta oleh netizen itu kibarkan One Piece sebagai tanda memberantas kejahatan, kibarkan One Piece sebagai tanda solidaritas untuk memperkerat persaudaraan, memberantas korupsi. Kan semua itu akhirnya dapat bukti pada OTT hari ini. Jadi kita coba terangkan itu pada publik bahwa memang Indonesia ada dalam keadaan gelap. Jadi banyak kritik, gelap, apa gelapmu, dasmu, gelapmu, apa itu, omong, pergi aja kalau nggak suka Indonesia. Memang pada akhirnya orang lebih baik kita pergi. Gimana kita punya harapan kalau rejimnya sendiri korup? Ini memang satu yang kontras sekali ya, Bung Rocky. Kalau tadi saya baca misalnya itu mobil-mobil mewah dan kemudian juga sepeda motor gede gitu yang disita. Kita nggak tahu apakah itu disita dari Noel pribadi atau dari orang lain yang bersama dia melakukan kejahatan itu, karena ada 10 orang yang jadi tersangka. Kan bagaimana sekarang ini kita melihat rakyat sedang hidupnya susah. Bahkan juga sekarang itu harga beras naik, itu saja kan orang juga sudah mulai teriak-teriak sulit untuk menjangkaunya. Ini sementara ada anak muda, ini kan usianya di bawah kita semua, Bung Rocky, yang baru menjabat beberapa hari ternyata juga sama rakusnya dengan rezim yang dulu dia lawan, yang dia kecam pada masa Orde Baru. Ya, kita hanya ingin ingatkan kembali janji semacam conviction, pengakuan yang kuat dari para aktivis ketika reformasi dimulai itu, dan lama-lama tergerus kemampuan dia untuk bertahan di dalam wilayah yang dia hendak pertahankan, yaitu politik nilai itu. Ini semacam perjanjian yang sangat rapuh memang ketika seseorang itu dikendalikan oleh kerakusan materialnya tuh. Dan kerakusan itu justru menghina rakyat, karena rakyat buat beli beras aja yang harganya mungkin dari 12.000 sekarang tumbuh 20.000, di Papua mungkin udah 70.000 itu. Akhirnya orang perlihatkan bagaimana negeri ini diasuh oleh mereka yang tidak paham tentang penderitaan rakyat, yang tidak paham tentang keadilan sosial itu, dan tidak paham itu justru dari mereka yang punya kekuasaan. Kan itu asas pertama. Orang yang punya kekuasaan di dalam keadaan ekonomi memburuk melakukan korupsi, itu artinya kejahatannya berlebih-lebih. Artinya dia memang tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Dia hanya ingin untuk memenuhi hasrat badannya, hasrat kemewahan itu. Jadi sekali lagi kita mau uji sebetulnya konstruksi-konstruksi moral baru itu untuk diinsert ke dalam harapan masa depan.
netizen Gen Z yang bergaul di pusat-pusat kafe Jakarta itu mulai membicarakan itu, dan mereka mulai melihat bahwa ya akhirnya mereka nggak percaya pada para aktivis yang tadinya menuntun reformasi. Nah, bahaya dari sebuah generasi yang tidak percaya lagi pada pewarisan nilai itu, artinya mereka akan cari jalan sendiri yang lebih pragmatis itu. Dan itu yang kita sebut sebagai kutukan ketika kita memilih seseorang yang tidak kita kenal reputasinya itu. Ketika kita memilih presiden yang sebetulnya dari awal watak koruptifnya itu udah diperlihatkan, sehingga pada akhirnya sang presiden itu mengumpulkan follower yang dulu disebut sebagai, yang disebut buzzer, yang dulu disebut sebagai cebong segala macam itu. Jadi era ini adalah era untuk membersihkan, dan presiden yang baru itu Pak Prabowo tentu ya kehilangan kesabaran mungkin tidak, tapi kepercayaan terhadap masa depan akhirnya mulai runtuh, dan sikap anak-anak muda sekarang itu yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo, bahwa mereka merasa bahwa harapan untuk memperbaiki Indonesia makin lama makin kelam itu, dan keputusan-keputusan radikal harus dibuat. Yang saya sebut radical break itu ya memang harus dibuat tuh. Jadi kalau saya analisis bahwa harus ada radical break, ya memang harus, yaitu apa? Ya pergantian sistem, pergantian kabinet, pembersihan habis-habisan kan. Itu yang kita ajukan sebagai ya semacam solusi politik. Di belakang itu mesti ada kurikulum moral untuk diimplankan ke dalam para aktivis atau mereka yang sekarang ada di dalam sistem kekuasaan. Jadi sekali lagi kita cuma ingin ucapkan itu, bahwa Presiden Prabowo akhirnya dapat beban lagi, yaitu beban untuk membersihkan mereka yang sebetulnya sudah harus berjarak dengan kultur dinasti Jokowi waktu itu. Ternyata kultur itu masih terbawa. Jadi kalau para kritikus bilang wah FNN, Rocky Gerung, para kritikus itu terus menghajar Jokowi. Ya memang karena walaupun Presiden Jokowi udah lengser, tetapi kejahatannya dia masih wariskan pada anak-anak buahnya kan, pada kultur itu. Artinya satu sistem koruptif memang diwariskan dan dipelihara selama 10 tahun oleh pemerintahan Presiden Pak Jokowi. Saya kira itu mesti jujur kita ucapkan itu, dan jujur dan lantang supaya betul-betul ada batas ketika Presiden Prabowo harus memilih. Dia dimenangkan secara elektoral, tetapi dia punya beban moral hari ini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.